Belakangan, Dennis Karyesta ikut terseret dalam perseteruan antara dokter detektif alias Doktip dengan Sheila Saukia. Perseteruan ini berawal dari Dennis Karyesta mengomentari sikap dokter detektif yang menyindir Ricis karena bangga memakai baju dari Sheila Saukia. Sampai akhirnya Dennis Karyesta melaporkan Doktip dengan dugaan kasus pencemaran nama baik di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebab Dennis merasa Doktip sudah memfitnahnya sebagai buzzer bayaran Sheila Saukia senilai 100 juta rupiah. Namun ternyata Dennis Karyesta memang pernah mendapatkan hadiah dan uang tunai yang cukup banyak dari Sheila Saukia jauh sebelum huru-hara dengan Doktip. Saat itu Sheila Saukia sedang menjenguk Dennis Karyesta dan anaknya Jaden yang baru saja lahir. Kemudian Sheila Saukia inisiatif memberi satu tas berisi baju baru untuk Jaden. Dennis yang mendapatkan uang tersebut pun sempat terkejut dan memastikan uang pemberian Sheila Saukia itu bukan titipan siapapun. Namun jejak digital itu membuat netizen yang budiman menyimpulkan sikap Dennis Karyesta yang sekarang ini menyerang Doktip sebagai bentuk balas budinya kepada Sheila Saukia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk Kak Dennis Karyesta. Tumben kakak ini sekarang tuh pinter banget. Ada gila-gilanya lagi, ya ampun, langsung lapor. Ya bener juga sih, difitnah. Kalau ada uangnya mending ya kan. Ini udah difitnah, duitnya nggak ada lagi. Aduh, emang ya biar cepet selesai Kak huru-hara ini. Capek banget, banyak kali flying victim ya kan. Kalau disuruh membuktikan nanti aib yang lain keluar ya kan. Kayak gitu aja terus, gali lubang tutup lubang, nggak kelar-kelar, meleset-meleset kayak belut, licin. Imbas kena fitnah terima uang. Dennis Karyesta resmi polisikan dokter detektif. Jadi guys, ini Dennis Karyesta melaporkan dokter detektif karena tuduhan menjadi buzzer dan menerima uang 100 juta. Padahal Dennis Karyesta tidak merasa menerima uang tersebut. Sampai pada akhirnya Dennis Karyesta juga mencetak koran rekeningnya di bank guys. Ya, coba kalian yang tahu berita tersebut bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dennis Karyesta diduga terima uang 100 juta rupiah buat jadi buzzer. Sedangkan Doktip diduga memeras Reza Gledis sebesar 20 miliar. Enggak cuma Doktip, Nikita Mirzani juga dipanggil ke Polda gara-gara diduga memeras orang yang sama. Jujur nih, gue nggak tahu yang bener yang mana, tapi yang jelas semenjak kemunculan Doktip gue jadi tahu yang namanya skincare overclaim. Semenjak Doktip jadi edukator skincare, gue ngerasa kebantu karena gue jadi tahu beberapa ilmu pengetahuan baru. Tapi semenjak Ricis datang ke launching bajunya SS dan jadi masalah, gue langsung mikir masalahnya apa. Di sini Ricis support baju, bukan support skincare yang diduga overclaim. Doktip juga menyangka kalau Dennis Karyesta itu diduga terima dana 100 juta buat jadi buzzernya. Di sini bukan buzzer siapapun dan gak ada yang bayar gua berapapun. Soal edukasi skincare gua dukung Doktip 100%. Tapi di luar skincare jujur gua enggak, karena gua ngerasa nggak ada manusia yang sempurna. Sekalipun yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran, tapi belum tentu benar semuanya. Kayaknya dunia perskincarean di Indonesia ini belum kelar-kelar nih, ya, belum kelar-kelar, ya, belum kelar-kelar kayaknya nih dunia perskincarean, ya. Sekarang yang sedang membara itu, ya, update terbaru per hari ini, ya, Kak Yoke, kalian tahu kan Kak Yoke, kalian cek story-nya Kak Yoke di IG, ya, tentang Dr. Reza Gledis, ya, tentang pemerasan lagi. Ada apakah dengan Dennis, ya? Bisa-bisanya tiba-tiba nyinyir, ya kan? Bisa-bisanya tiba-tiba ikut campur Dennis, ya kan? Ada apa di balik semua itu? Siapakah dalang sebenarnya? Ya, perasaan gue nih Indonesia tuh ada aja gebrakannya, ya, kagak kelar-kelar. Indonesia nih 2025 ini ada aja gebrakannya, ya. Udah perskincarean, udah pergunungan. Lama-lama apa lagi nih, ya, kagak kelar-kelar nih netizen Indonesia, ya.
Oke, jadi aku barusan melihat videonya Doktip ini lewat di beranda aku yang membahas terkait dengan ada diduga atau bukan diduga lagi dikatakan oleh Doktip bahwasanya ada buzzer yang dibayar untuk menyerang Doktip dengan nilai yang sangat fantastis yaitu 100 juta karena memiliki follower jutaan. Nah, Doktip ini juga menginformasikan bahwasanya dari mana dia bisa tahu ada buzzer yang dibayar senilai 100 juta untuk menyerang dirinya. Doktip menyebut bahwa organisasi buzzer itu sendiri yang memberitahu informasi tersebut kepada dirinya atau kepada Doktip. Bahkan si Doktip itu menasehati si buzzer itu untuk tidak memberikan susu kepada anaknya itu dari hasil uang buzzer. Nah, pertanyaannya sekarang, publik pun jadi bertanya-tanya, warganet pun menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Tadi Doktip mengatakan bukan diduga lagi. Berarti itu artinya sebuah fakta bahwa memang benar ada buzzer yang dibayar 100 juta untuk menyerang Doktip dan organisasi buzzer itu sendiri yang ngasih tahu ke Doktip itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, beranikah Doktip untuk belak-belakan untuk membuka informasi tersebut di depan publik agar warganet atau netizen mengetahui bahwa memang benar-benar buzzer itu ada dibayar senilai fantastis yaitu 100 juta rupiah. Guys, beberapa hari ini ada beberapa akun yang nge-tag gue dalam sebuah komentar pada postingan atau video terkait Mbak DC yang diduga menjadi buzzer dan menerima sejumlah dana. Mungkin maksud dari beberapa akun tersebut berharap gue speak up dan berpendapat. Mohon maaf sebelumnya karena di sini gue nggak bisa terlalu banyak berbicara atau berpendapat karena pribadi gue sendiri tidak mengetahui kebenaran dan kepastiannya. Dan disclaimer untuk Mbak DC di sini, gue nggak ada masalah secara personal ataupun berniat menuduh lo. Ini murni POV gue. Ketika si Mbak DC ini tahu bahwa Doktip menduga bahwa si Mbak DC menjadi buzzer dan menerima sejumlah dana, otomatis si Mbak DC tidak terima dan melaporkan Doktip. Untuk melengkapi bukti, dia berani melakukan print out mutasi rekeningnya sebagai bukti bahwa dia sama sekali tidak menerima dana yang didugakan. Dan ini beberapa POV atau dugaan dari gue. Yang pertama, bisa jadi si Mbak DC ini memang tidak menjadi buzzer dan tidak menerima dana apapun, dan dia asal bicara karena dia tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Dugaan yang kedua, bisa jadi dia memang menjadi buzzer dan menerima sejumlah dana, tetapi ketika dia menerima dananya tidak via transfer, melainkan secara cash. Bisa jadi untuk menghilangkan rekam jejak, bukti, karena kalau secara cash akan susah dibuktikannya. Dugaan yang ketiga, dia dijebak dan diperalat oleh seorang oknum. Dan di sini ada sedikit penjelasannya. Gue pernah mendengar, tetapi gue lupa istilah atau bahasa hukumnya apa. Tetapi memang ada sebuah kejahatan di mana pelakunya memperlakukan korbannya seolah-olah seakan-akan dia baik, dia peduli, dia memberikan ini dan itu, memberikan hal-hal yang dianggap oleh si korbannya ini adalah sesuatu hal yang berharga atau bernilai. Seperti video lamanya DC yang dikait-kaitkan, di mana dalam video itu ada SS yang memberikan sejumlah dana dan pakaian untuk anaknya. Nah, kembali lagi ke istilah kejahatan, di mana oknum atau pelaku itu akan membuat si korbannya merasa tidak enak dan memiliki hutang budi. Jadi dengan sendirinya dia akan speak up, dia akan berbicara karena orang yang dibelanya atau orang yang di speak up-kannya telah berbaik hati kepada dirinya. Padahal itu adalah sebuah jebakan dan secara tidak langsung dia sedang diperalat. Sama halnya seperti kasus Laura dengan keluarga Kang Semir. Mereka, keluarga Kang Semir, merangkul Laura seakan-akan baik dan peduli, tetapi nyatanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Dan satu lagi, kalau mungkin Mbak SS baik, jangan pilih-pilih dong Mbak. Kalau nggak ada feedback, saya dong yang dikasih dana. Butuh buat modal nih.
Kalau nggak ada feedback, mana mungkin mau ngasih sama atau ke Mbak DC. Ya minimal ada tukar exposure kan, itu namanya bukan baik.